Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas kelas satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu exchanger yang sebenarnya sudah cukup senior di Indonesia, bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia, yang bernama Yobit.net. Ya. Dan pada hari ini kita akan juga fokus terhadap airdrop mereka yang gak kalah menarik. Ya, dan juga kita akan lebih review overall secara si exchanger itu sendiri. Ya, jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan bahas di video ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan ngobrolin mengenai satu exchanger yang bernama Yobit.net. Yang unik dari Yobit.net ini adalah dia salah satu exchanger yang senior dalam dunia cryptocurrency. Ya, mereka sudah ada sejak 2014. Ya, tidak banyak exchanger yang masih bertahan dari 2014. Ya. Dan selain dari itu juga yang unik dari Yobit ini adalah mereka ini tidak perlu KYC. Ya, jadi mereka masih seperti exchanger yang zaman dulu, ya, benar-benar anonymous katanya ya. Dan kalau buat kalian yang tahu juga, sebenarnya dulu seperti Binance dan beberapa exchanger lain itu ya benar-benar anonymous. Tetapi mereka mulai ditekan oleh regulasi. Ya, jadi Yobit ini cukup unik ya. Mereka masih stick dengan satu rule untuk tetap menjaga privacy dari para penggunanya, tetapi tetap aman ya karena di sini masih ada two-way authenticator dan lain-lain. Nah, selain dari itu, kita ada beberapa hal yang akan kita bahas. Salah satunya adalah airdrop. Lagi-lagi kita tinggal di Indonesia. Siapa sih yang nggak suka airdrop? Ya, bahkan gua tahu di Indonesia cukup banyak ada komunitas-komunitas airdrop untuk cryptocurrency. Jadi kita akan bahas di situ ya. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa seperti biasa ya, seperti exchanger lain juga, di sini kita ada spot trading. Ada ya bisa dibilang pair-pair yang kita sering lihat lah ya. Ada USDT, ya ada BTC, ETH, lalu ada Luna, ada lagi apalagi TRX, LTC dan lain-lain ya. Nah, yang unik juga di sini adalah karena memang dasarnya mereka dari Rusia, mereka ada beberapa juga pair dengan fiat. Contohnya dengan ruble di sini ya, dan juga dengan ya USD. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya, dan kita akan coba masuk lebih detail lagi mengenai Yobit.net. Oke, dan kita akan dalami lagi mengenai Yobit. Ya, seperti yang kita sudah bahas tadi, Yobit ini didirikan di 2014, dan ini membuat Yobit menjadi salah satu cryptocurrency exchanger yang cukup tua ya. Karena baik lagi cukup banyak yang ada di zaman 2014, tetapi banyak yang hilang. Nah, jadi bagi satu exchanger yang bisa bertahan di market sejak 2014 sampai sekarang, itu termasuk yang senior dan cukup baik ya. Dan selanjutnya yang menjadi hal unik bagi Yobit adalah mereka tidak mewajibkan KYC ya. Lagi-lagi salah satu hal yang mungkin dulu cukup umum ya. Bisa dibilang rata-rata dulu exchanger di 2018 ke bawah itu tidak memerlukan KYC. Ya, dan bahkan gua pribadi pun dulu pakai Binance di zaman 2017-18 itu tidak perlu KYC ya. Jadi ya dulu cenderung semua melakukan itu. Tetapi sekarang karena banyak tekanan dari regulator, banyak exchanger yang mewajibkan KYC. Nah, di sini Yobit masih tetap stick dengan polisi mereka bahwa menjaga anonymity itu penting. Ya. Dan selain itu juga kita bisa lihat Yobit ini mungkin cocok untuk trader yang masuknya intermediate sampai ke experience. Ya. Kenapa? Karena untuk mencari high liquidity dan wide range of asset. Ya. Dan selanjutnya di sini juga kita bisa lihat ada beberapa fiat currency yang disupport oleh Yobit. Karena ini memang exchanger dari Rusia, yang pertama adalah kita di sini dia menerima Russian ruble. Jadi bagi kalian yang mungkin tinggal di Rusia bisa langsung dicairkan ke rekening kalian, atau juga bisa dalam bentuk US dollars. Nah, setelah itu ada beberapa juga game feature seperti DICE yang nanti kita akan bahas. Ada juga Yoponi dan juga beberapa hal lain ya. Dan salah satu hal yang kita bisa pakai juga di sini adalah robot trade. Nah, robot trade ini sebenarnya cara kerjanya mungkin seperti buy sell orders lah kurang lebih ya. Dan kita bisa sebenarnya mungkin lebih fleksibel lah. Kita bisa meng-create rule-nya spesifik dengan yang kita mau. Ya. Dan selanjutnya ada cukup banyak cryptocurrency yang disupport di sini ya. Nyaris 500 cryptocurrency yang bisa kita tradingkan di Yobit. Ya, cukup banyak. Otomatis yang besar-besar seperti ETH, BTC, LTC dan lain-lain ada di sini semua ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita depo di Yobit? Ya, bisa dibilang cukup straightforward. Ada beberapa cara tentunya ya, dan bisa beberapa juga aset yang kita deposit di sini ya. Kita bisa deposit BTC, USDT, USDC dan seterusnya. Ya, caranya seperti apa? Kita ambil contoh di sini adalah USDT BEP20. Karena bisa dibilang secara untuk fee paling murah sekarang ya. Dengan cara seperti apa? Kita klik plus di sini ya, dan akan ada cara pertama yaitu tinggal kita deposit.
Nah, itu adalah biasanya kita deposit ini kalau dengan exchanger ke exchanger ya, atau technically juga bisa sih kalau dari wallet ya. Nah, tetapi kalau lo mau menggunakan MetaMask juga bisa di sini ya. Cara seperti apa? Tinggal kita klik bagian MetaMask ya, dan kita masukkan mau deposit berapa. Anggap kita ambil contoh kita mau deposit $100 ya. Kita klik seperti ini dan kita klik deposit with MetaMask. Oke, dan setelah kalian klik Deposit with MetaMask akan keluar seperti ini ya. Akan ada pilihan untuk kita mengkonekkan dengan si MetaMask. Kita klik Next, lalu kita klik Connect. Dan setelah itu basically kita sudah bisa langsung deposit dengan MetaMask kita ya. Atau seperti yang gue bilang di awal tadi, bisa dengan cara yang sebelumnya dengan klik saja di sini walletnya dan kirim langsung ke situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara deposit di yobit.net. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke bagian Yobit Airdrop. Nah, di sini ya bisa dibilang nih menjadi salah satu yang paling menarik buat gua ya, dan mungkin buat kalian juga yang nonton ya. Karena lagi-lagi ya airdrop ini bisa dibilang resikonya sangat kecil ya. Paling yang satu-satunya yang kita habiskan hanya waktu kita saja ya. Dan bisa dibilang di Indonesia airdrop ini cukup populer ya, dan bahkan di zaman gua 2016-2017 pertama kali masuk dunia cryptocurrency, sudah cukup banyak komunitas-komunitas airdrop yang bertebaran di Indonesia ya. Ada yang di Kaskus, ada yang langsung ketemu muka, dan macam-macam lagi ya. Dan buat kalian ya yang apalagi zaman dulu tuh mungkin ya yang sudah mulai nyari-nyari airdrop dan pernah mendapatkan airdrop yang luar biasa, ya itu pasti kerasanya ya benar-benar kayak apa ya? Kerasanya kayak aneh banget ya. Karena kalian hanya ngelakukan tes-tes simple ya, kadang-kadang cuma hanya nge-follow di Twitter, Telegram, nge-tweet dan lain-lain ya. Kalian bisa mendapatkan airdrop yang cukup signifikan ya. Tentunya nggak semua airdrop itu bisa profitable ya. Seringkali token-token yang dibagikannya ya nggak jadi kemana-mana. Tapi di waktu bersamaan, kalau kalian ikutan airdrop seperti Uniswap, PancakeSwap, ya itu kalian pasti kenyang ya dari keuntungan si tokennya. Nah, tapi yang unik dari Yobit Airdrop ini adalah kita dibayarnya dengan stablecoin. Ya, stablecoin ini bernama Fast Dollars. Nah, Fast Dollars ini bisa dibilang adalah stablecoin untuk di Yobit.net. Dan ini akan listing di Juni ya, di Juni 2022 alias masih ada ya kurang lebih beberapa hari lagi lah ya untuk sampai nanti dia listing. Nah, maka dari itu kita berkesempatan untuk bisa secepatnya menyelesaikan sebanyak mungkin airdrop supaya kita bisa kumpulkan dulu Fast Dollars-nya dan kita bisa nanti tukarkan saat di bulan Juni saat si Fast Dollar ini listing di Yobit ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini semuanya akan dibayar setelah 7 hari dari checking of all of the task ya. Caranya seperti apa? Simple. Kalian klik di sini make-nya ya. Contohnya ini buat yang pertama ya, tesnya untuk registration. Kalian registrasi, selesaikan tes yang diberikan dan tinggal klik di sini. Ya, tentunya ada tentunya ada berbagai macam jenis ya, bukan cuma di sini saja. Ada contoh lagi ada di sini ya, bisa juga kita lihat untuk deposit ya. Di sini dapat 700 fast dollars sekali saja ya. Kita klik. Nah, di sini kita suruh ngapain saja? Yang pertama adalah kita join bot di Telegram, lalu juga get code by selecting ini ya, dan juga enter the code you receive. Dan seterusnya. Ya, bagi kalian yang sudah sering ikutan airdrop pasti sudah kebayang caranya ya. Dan kalau kita hitung di sini 300, 700, 900 dan seterusnya, ini kita bisa dapat sampai ribuan US dollars. Dan satu-satunya yang kita tukarkan kesannya hanyalah waktu kita saja ya. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk ikutan Yobit Airdrop, silahkan tinggal kalian register di yobit.net. Sekali lagi gue ingatkan, tanpa perlu KYC. Oke, dan selanjutnya di sini juga ada DeFi Swap. Ya, untuk DeFi Swap ini cara kerjanya mirip sekali seperti swapnya di Binance ya, atau BSwap ya. Nah, cara kerjanya di sini kita akan tunjukkan dengan cara kita akan swap antara BTC dengan SPITS ya. Di sini kita beri contoh, kita akan tukarkan 0,1 ya, 0,1 BTC dengan SPITS ya, seperti biasa karena ada fee dan lain-lain. Cara kerja swapnya tinggal kita klik di sini ya, dan sudah ke swap ya, cara kerjanya seperti itu. Nah, setelah sudah swap, apa yang kita bisa lakukan? Yang kita bisa lakukan di sini adalah dengan farming. Nah, cara kerja farming seperti apa? Kita masuk ke bagian Yobit Farming yang ada di sini ya, YoFarm. Kita klik, dan nanti akan ada beberapa liquidity yang bisa kita masuk di sini ya. Ada tulisan farm, ada macam-macam, ada YoBTC, ada BTC USDT, BTC ini RUR apa ya, nggak tahu ya. Ada Luna USDT dan seterusnya. Nah, karena kita baru swap SPITS, kita akan coba untuk SPITS ya. Kita klik farm di sini.
dan akan keluar seperti ini ya. Dan kalau caranya buat kalian yang sudah sering menjadi LP pasti tahu ya. Tinggal kalian add liquidity di sini ya, dan di add max saja. Jadi kurang lebih seperti itu caranya ya, quite simple. Dan sekali lagi bagi kalian yang tertarik untuk bisa melakukannya ya, tinggal seperti yang tadi gua kasih lihat ya, very simple. Dan selain itu juga seperti biasa kita bisa lakukan spot trading di sini ya. Dan pairnya kita bisa pilih di sini ya, ada macam-macam. Ada yang misalkan BTC market, lalu ada juga yang ETH market, Doge market, ada juga untuk yang ruble, ada juga USDT dan USD dan seterusnya. Ya, pada hari ini kita akan coba cek dengan yang paling simple, yaitu adalah BTC dengan USDT. Ya, buat kalian yang pengen coba yang lain juga bisa. Ya, cara kerjanya basically sama seperti di exchanger lain. Ya, untuk sekarang kita akan coba 50 USDT. Ya, kita klik di sini dengan harga segini cocok dan kita swap. Ya, seperti ini. Dan that's it, sesimpel itu. Ya, jadi bisa dibilang ini cukup user friendly dan quite easy to use. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara kita spot trading di yobit.net. Oke, dan selanjutnya kita akan ngomongin mengenai DICE. Nah, untuk DICE ini masuknya udah bukan ke kategori investasi. Ini lebih ke permainan, ya, permainan dengan uang. Ya, maka dari itu ya masuknya lebih ke gambling atau judi, ya. Jadi yang ini untuk DICE gue tidak sarankan untuk lo berpikirin sebagai investasi. Karena lagi-lagi gue tekankan ini bukan investasi, ini lebih ke permainan. Ya. Jadi cara bermainnya seperti apa? Ya, quite simple sebenarnya. Kita pilih antara kita roll ke kiri atau roll ke kanan. Nah, kalau kita roll ke kiri, kita berharap nanti keluarnya lebih kecil daripada 48. Kalau kita ke kanan, kita berharap lebih besar daripada 52. Ya, basically cara bermainnya seperti kalau kalian pernah lihat film-film Hollywood zaman dulu lah ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak terlalu sering dikasih lihat. Ya, kayak tahun 70, 80. Ada orang tuh ya di pinggir jalan duduk-duduk ya. Lalu mereka lempar-lempar dadu. Nah, basically ini permainan seperti itu. Tetapi perbedaannya ini dilakukan secara online, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, paling kecilnya 0,01, berarti hanya 1 sen saja. Berarti bisa dibilang untuk mencobanya butuh modal yang kecil banget lah, cuma 1 sen aja. Itu nggak tahu, mungkin cuma berapa ratus perak kali ya. Tapi baik lagi, buat kalian yang nggak cocok ya, jangan dipaksakan buat ini karena ini bukan investasi ya, ini lebih ke permainan ya. Kita ambil contoh di sini adalah kita menggunakan USDT. Ya, nanti pada prakteknya kalian bisa mencoba dengan berbagai macam jenis aset lain. Ya, tetapi di sini kita akan ambil contoh dengan USDT. Nah, kita akan coba dengan 10 dolar di sini ya. Kita akan coba pilih antara ke kiri atau ke kanan. Oh ya, dan satu lagi. Apabila kita benar menebaknya, kita akan bisa mendapatkan price sebesar 20 dolar atau bisa dibilang ya 2 kali lipatnya ya. Double your balance intinya. Nah, kita akan coba misalkan ke kiri ya. Kita klik dan win. Ya, ternyata kita sekarang totalnya jadi berapa nih? 60 USDT. Nah, biasanya ini ada taktiknya. Ya, kalau yang gue pernah baca-baca dari, ya pernah lihat-lihat di YouTube, biasanya kita akan stay di 10 dolar sampai kita kalah. Kalau udah kalah, baru kita bikin double. Supaya kalau sampai selanjutnya kita main lagi, kalau sampai kita menang lagi di 20 dolar, kita akan ketutup dari yang sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Sekarang kita akan coba tadi ke kiri, sekarang kita akan coba ke kanan. Ya, ke kanan, dan ternyata menang lagi. Ya. Nah, sekarang, ternyata, aduh, gue keklik 2 kali. Ya, ternyata yang kedua kalah. Oke, yang kedua kalah, kita ubah ini jadi 20, ya. Sekarang kita coba ke kiri. Dan ternyata kalah, ya. Nah, kalau kalah, kita tambah lagi. Jadi ke 30, ya. Kita coba ke kanan. Kalah lagi, dan seterusnya. Jadi cara kerjanya seperti itu, kurang lebih. Dan baik lagi seperti yang gue bilang, ini masuknya bukan ke investasi. Ya, jadi lebih ke permainan. Ya, gue hanya kasih contoh saja seperti apa cara bermainnya, ya. Buat lo yang pengen main atau enggak, gue balikin lagi ke lo sendiri. Ya. Jadi ingat, jaga resiko kalian. Ya, baik lagi, ini bukan investasi, ini lebih ke game. Jadi kurang lebih seperti itu dari DICE untuk yobit.net. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, cukup banyak hal yang kita bisa lakukan di yobit.net ya, dimana kita bisa spot trading seperti biasa, bisa juga provide liquidity seperti yang tadi kita sudah kasih lihat, bisa juga kita airdrop ya, itu mungkin yang bisa dibilang yang resikonya paling kecil ya, dan itu tentunya kita masih punya waktu sampai nanti listing si Fast USD itu pada di Juni ya. Jadi buat kalian tertarik untuk ikutan airdropnya, silakan register di yobit.net. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang belum punya akun di Yobit, silahkan bisa register sekarang juga. Ya. Dan buat kalian yang belum join Telegram group, ayo join, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.